Untuk membahas tuntutan para pengemudi ojek online ini sudah bergabung bersama kami ada perwakilan Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia atau SDPI Reni yang berada di lokasi demo. Selamat siang Mbak Reni. Selamat siang Pak. Ya, Mbak Reni terima kasih sudah memberikan waktu kepada kami. Dari poin-poin tuntutan apa sih sekarang yang paling mendesak Mbak? Yang paling adalah regulasi pengantaran barang dan makanan yang saat ini aplikator sangat tidak manusiawi ya, hanya memberikan ongkos sebesar Rp5.000 ataupun Rp6.200 untuk Grab. Sedangkan Gojek untuk pengantaran barang dan makanan hanya Rp5.000. Itu yang paling mendesak sekali karena sangat terdampak terhadap penghasilan driver online. Yang seharusnya bisa 2 kali lipat sekarang, sedangkan yang dibayarkan oleh customer mereka tetap membayar sebesar 13.000 atau 15.000, tapi driver hanya menerima ongkos sebesar Rp5.000. Itu yang paling mendesak. Dan yang kedua yang paling penting adalah disahkannya undang-undang transportasi driver online. Karena saat ini driver online sama sekali tidak punya aturan dan payung hukum. Kemana kita akan bergerak? Apakah kita ada di Kementerian Perhubungan? Apakah kita ada di Kementerian Tenaga Kerja? Atau di UMKM? Itu masih belum jelas. Maka kami meminta kepada Presiden Prabowo dan pemerintah pusat khususnya untuk segera mensahkan undang-undang transportasi. Oke. Baik. Mbak Reni, sebelumnya kan sudah pernah ada tuntutan juga ya, ada demo massa juga dari pengemudi ojol. Ini apakah tidak terlaksana hasil obrolan di pertemuan yang kemarin, Mbak Reni? Atau seperti apa? Demo yang kita lakukan di bulan Februari itu kan menuntut tentang BHR ya. Dan memang BHR sudah keluar, tapi tidak ada regulasi yang mengatur tentang aturan BHR itu karena kita belum diakui undang-undangnya sebagai pekerja. Nah, kami harap pemerintah bisa menetapkan itu. Jadi kami bisa disahkan menjadi pekerja agar jelas hak-haknya. Hak-hak kita sebagai pekerja itu bisa kita perjuangkan di sana. Baik. Harapan kami akan segera dilakukan pengesahan itu. Oke, pengesahan dari undang-undangnya untuk melindungi para pengemudi ojol, begitu ya Mbak Reni. Mbak Reni, selama ini apakah menurut Mbak memang tidak transparan pembicaraan dan juga kerjasama antara aplikator dan juga pengemudi? Dalam hal ini aplikator sama sekali tidak pernah memberikan ruang kepada kami untuk duduk bersama. Seperti yang mereka gembor-gemborkan bahwa kami itu mitra bagi mereka. Tapi kalau memang mitra, kenapa kita tidak dilibatkan dalam setiap keputusan apapun? Berarti sudah jelas bahwa itu kita adalah pekerja dengan 3 poin yang sudah ada perintah, ada pekerjaan, ada upah yang dilakukan. Jadi maka kita menuntut agar pemerintah segera mensahkan itu, mensahkan bahwa kita sebagai pekerja yang dilindungi oleh undang-undang. Oke. Baik, Mbak Reni, saya ingin tanya dari sisi Mbak ya. Selama ini berarti menurut Mbak, kementerian apakah sudah melindungi teman-teman pengemudi atau masih belum ada tindakan nyata, Mbak? Saat ini sudah ada ke arah di prolegnas ini kan sudah ada ke arah itu gitu. Tapi kami harap itu bukan hanya sekedar PHP atau iming-iming ataupun angin segar yang hanya membuat kami untuk diam gitu. Jadi harapan kami pemerintah itu benar-benar memperjuangkan itu, bukan hanya sekedar omong-omong aja. Gitu. Tapi sejauh ini melihat dari keseriusan dari Kementerian Tenaga Kerja, Bapak Noel, juga Bapak Yasirli sebagai Menteri Tenaga Kerja sudah mulai terus memperjuangkan itu. Oke, Mbak Reni, salah satu tuntutan hari ini adalah bisa bertemu ya, duduk bareng RDP dengan DPR, aplikator, dan perwakilan dari teman-teman begitu. Ini sampai siang hari ini ada informasi apa soal ini? Apakah akan kemungkinan terjadi atau belum tahu ada informasi apa berikutnya?
akan terjadi, ya mudah-mudahan para pemangku kebijakan benar-benar bisa bersama kami. Oke, dari poin yang tadi Mbak Reni sudah sampaikan bahwa ingin sekali ada undang-undang yang bisa benar-benar melindungi teman-teman, apalagi nanti akan disampaikan dalam RDP, Mbak. Empat tuntutan dasar yang sudah kami layangkan, Undang-Undang Transportasi, kenaikan tarif untuk R2 dan R4, dan regulasi pengantaran makanan dan barang, serta potongan 10%, wajib 10%, tidak lebih, karena aplikator hanya sebagai calo. 10% udah ketinggian, 2,5% di mana-mana juga calo mah. Oke, baik. Mbak Reni, terakhir ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa mungkin untuk mendukung dari aksi teman-teman yang sedang berada di lapangan, Mbak? Buat semua penonton dari Metro TV, kami sebenarnya bukan hanya driver yang sedang dieksploitasi, tapi juga customer yang sudah jelas di sana potongannya paling besar yang terdampak adalah customer. Benar-benar diperas uangnya oleh aplikator. Dan juga resto, mereka juga sama, mereka dilakukan pemotongan. Mereka mengambil 3 pemotongan dari customer, dari driver, dan dari resto. Saya harap semua customer, semua resto bisa sama-sama mendukung kami bahwa ini bukan hanya perjuangan tentang bagaimana hidup kami, tapi bagaimana eksploitasi itu tidak dilakukan terhadap warga negara Indonesia yang menjadi customer ojek online dan juga yang menjadi UMKM ojek online ini. Mungkin itu saja harapan kami. Jadi stop eksploitasi kepada warga negara Indonesia, baik itu driver, baik itu customer, baik itu dari UMKM mitra dari ojek online. Baik. Mbak Reni, perwakilan dari Serikat Demokrasi Pengemudi Indonesia, terima kasih Mbak atas waktunya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.